Orang-orang bilang, hal yang paling menyeramkan dari hantu adalah supir taksi Turki. Kamu harus sangat berhati-hati karena orang-orang merasakan pengalaman penipuan dengan bermacam-macam cara, hampir mirip dengan Thailand. Saat mereka tahu kamu seorang turis, umpamanya seperti memberikan permen ke anak kecil. Jadi, aku tahu harus berhati-hati. Saat aku naik taksi, aku akan minta mereka untuk menyalakan argonya dan tidak mendapatkan masalah sama sekali hingga hari terakhir. Hari itu aku berada di Antalya dan harus terbang kembali ke Istanbul untuk mengejar penerbangan pulang. Seharusnya aku tiba di Istanbul sekitar pukul 7 malam dan menaiki penerbangan pukul 10 malam. Saat mendarat, kuputuskan untuk berbelanja di bandara Istanbul karena toko duty free mereka sangat luas dan sulit untuk menahan diri. Saat aku selesai, aku menuju pintu untuk check-in dan saat tidak bisa menemukan penerbanganku, aku memiliki firasat buruk. Aku berlari cepat untuk bertanya pada petugas bandara di sana, dan saat itulah mereka memberitahuku bahwa aku berada di airport yang salah. Jadi, Istanbul memiliki 2 bandara, dan seperti bandara Thailand, butuh kurang lebih 1 jam dari bandara yang satu ke bandara yang lain. Petugas bandara memberitahuku bahwa aku bisa lari ke bawah, di mana halte bus berada. Tapi, pukul berapa bus akan berangkat? Aku hanya memiliki waktu 2 jam lagi, dan aku masih harus check-in, jadi kuputuskan untuk mencari taksi. Saat aku memesan tiket, aku sudah memeriksa kembali apakah aku akan mendarat di bandara Istanbul. Tapi ternyata aku harus memeriksa bandara yang mana. Saat masuk ke taksi, ku minta supir hal yang sama. Tolong nyalakan argonya ya. Dan ia menjawab, iya. Tapi ia tidak juga menyalakannya hingga beberapa waktu. Dan saat ku minta kembali, ia menjawab bahwa itu tidak jauh. Jadi 100 TL saja, yang kurang lebih sekitar $24. Aku buru-buru, jadi tidak ada yang dapat ku perbuat. Ya, ku katakan oke. Setelah ia masuk jalan tol, ia berkata 150 TL. Dan saat memasuki gerbang tol lain, ia menaikkannya hingga 200 TL. Kupikir tidak apa-apa selama aku bisa tiba dengan tepat waktu. Saat waktunya membayar, ku berikan ia uang dalam euro dan mengharapkan kembalian. Tapi aku bingung saat ia tidak memberikannya dan justru mengambil uang dari tanganku. Kemudian ia berbalik padaku dan berkata, 150 euro. Euro? Kamu bercanda? Jadi kami mulai berdebat dan suaranya semakin kencang dan aku pun tidak ingin mengalah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam dan check-in akan segera tutup. Jadi temanku berkata, ayo, cepat. Lebih baik kita mengejar penerbangan dan lupakan masalah uang ini. Aku sangat buru-buru dan tidak sempat mengambil foto apapun dan itu pengingat mulai sekarang. Aku harus mengambil foto plat nomor mobil dan foto supir. Jadi aku dapat melaporkan hal semacam ini jika terjadi lagi. Banyak orang yang melaporkan kejadian penipuan seperti ini. Seperti mereka sudah bayar taksi, supir mengambil lembaran 100 TL dan berkata mereka kurang membayarnya dan menahan mereka di taksi sampai mereka membayar lagi 100 TL. Kasus lainnya adalah kebanyakan mereka tidak memberikan uang kembalian sama sekali. Terlepas dari kekesalanku, aku akhirnya berhasil check-in di counter. Aku senang bisa segera pulang, tapi aku terlalu cepat merasa senang karena saat aku check-in, mereka berkata bahwa namaku berada dalam daftar antrian. Dan karena penerbangan penuh, ada kemungkinan aku harus naik pesawat esok hari pukul 11 siang. Aku kebingungan karena aku sudah membayar tiketnya. Jadi, bagaimana bisa penerbangannya tidak ada? Aku tidak mau menyerah karena aku ingin pulang. Kuusap-usap gelangku dan bertanya lagi, apakah ada yang dapat mereka lakukan? Karena aku hanya ingin pulang. Petugas itu bertanya pada atasannya yang kemudian berkata kami beruntung karena ada kursi kosong di kelas bisnis. Kelas kami dinaikkan. Jadi, kupikir pemerasan di taksi itu adalah bayaran untuk kelas bisnis ini. Jadi, saat hal ini terjadi padaku, aku mencari tahu secara online tentang informasi mengenai overbooking yang membuat orang-orang tidak bisa ikut penerbangan walaupun mereka sudah memiliki tiket, sudah membayarnya, dan mereka tepat waktu dan di tempat yang benar.
Alasannya, karena penyedia jasa penerbangan menjual tiket lebih banyak dari kursi yang ada karena beberapa alasan. Salah satunya adalah, jika ada masalah seperti pembatalan atau masalah teknis pada penerbangan sebelumnya, maka mereka harus memindahkan penumpang ke penerbangan selanjutnya. Alasan lainnya adalah mereka menjual lebih banyak tiket untuk berjaga-jaga apabila ada yang membatalkan penerbangannya. Jadi, apabila ternyata semua penumpang hadir, maka kursinya tidak akan cukup. Apa yang dilakukan jasa penerbangan apabila ternyata terjadi overbook? Pertama, mereka akan menaikkan level penumpang kelas bisnis ke kelas 1. Kedua, mereka akan menanyakan pada penumpang apakah ada yang sukarela naik ke penerbangan selanjutnya, dan jika tidak ada, maka mereka yang telah check-in akan dipindahkan ke penerbangan selanjutnya. Apa yang jasa penerbangan biasa berikan kepada penumpang yang sukarela atau penumpang yang kesal karena tidak bisa ikut karena penerbangan mereka overbook? Pertama, mereka akan memindahkan penumpang ke jasa penerbangan lain dengan destinasi yang sama. Kedua, memindahkan ke penerbangan selanjutnya untuk destinasi yang sama dengan menaikkan mereka ke kelas bisnis atau kelas 1. Ketiga, menyediakan hotel dan makanan untuk penumpang sampai penerbangan selanjutnya. Kukira dalam perjalanan ini, kami akan dapat menghindari semua jenis penipuan yang terkenal. Tapi pada akhirnya, itu seperti menaiki roller coaster emosi sampai detik terakhir. Tapi begitu aku duduk di kelas bisnis dan merasa nyaman, semuanya langsung terasa menghilang. Kurasa selalu ada hal baik di setiap hal buruk. Kalau kamu pernah mengalami penipuan dalam liburan atau perjalananmu, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya.